Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rosita, kelas Biologi A dari Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sel dan apa saja yang bisa menyebabkan sel itu meningkat atau menurun. Pertama, kita akan menjelaskan tentang definisi sel. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan penyusunan dasar bagian-bagian tubuh. Sel juga merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Sel pertama kali diidentifikasi oleh fisikawan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kita masuk dalam peningkatan dan penurunan sel, yaitu ada 3. Yang pertama itu pembelahan sel terjadi sepanjang hidup. Pembelahan sel menggantikan sel yang aus atau rusak dan menyembuhkan luka, bahkan reproduksi. Yang kedua, apoptosis mencegah terjadinya tumor. Dan yang ketiga, pembelahan sel dan apoptosis adalah 2 proses berlawan yang menjaga keseimbangan jumlah sel yang sehat. Reproduksi sel. Agar setiap sel berhasil bereproduksi, 3 peristiwa mendasar harus terjadi, yaitu 1. Informasi genetiknya harus disalin. Yang kedua, salinan informasi genetik harus dipisahkan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, sel harus membelah. Semua reproduksi seluler mencakup ketiga peristiwa ini, tetapi proses yang mengarah pada peristiwa ini berbeda dalam sel prokariotik dan eukariotik karena perbedaan strukturnya. Kita masuk dalam reproduksi sel prokariotik. Kita bisa lihat gambar di samping. Ketika sel prokariotik bereproduksi, kromosom melingkar dari bakteri bereplikasi dan sel membelah dalam proses yang disebut dengan pembelahan biner. Dalam kondisi optimal, beberapa sel bakteri membelah setiap 20 menit. Pada tingkat ini, satu sel bakteri dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, meiosis, kata-kata meiosis dan meiosis kadang bingung, mereka terdengar agak mirip dan keduanya mengacu pada pembelahan kromosom dan sitokinesis. Tapi jangan tertipu, hasil pembelahan mitosis meiosis adalah sangat berbeda dan beberapa peristiwa unik yang memiliki genetik penting konsekuensinya hanya terjadi pada meiosis. Meiosis seperti mitosis. Meiosis didahului oleh tahap interfase yang mencakup fase G1, S, dan G2. Meiosis terdiri dari 2 proses yang berbeda, meiosis 1 dan meiosis 2, yang masing-masing mencakup pembelahan sel. Pembelahan pertama yang terjadi pada akhir meiosis disebut pembelahan reduksi karena jumlah kromosom per sel berkurang setengahnya. Pembelahan kedua yang terjadi pada akhir meiosis 2 kadang-kadang disebut pembagian persamaan. Peristiwa meiosis 2 mirip dengan mitosis, namun meiosis 2 berbeda dari mitosis dalam jumlah kromosom. Telah dibelah 2 pada meiosis 1 dan sel tidak dimulai dengan jumlah kromosom yang sama seperti pada mitosis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Dini Rosita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.